Hujan deras sebabkan jalan penghubung Jombang Mojokerto longsor. Kondisi dua korban kecelakaan antara mobil dengan kereta api. Selamat sore, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa dengan saya Anjung Purbawi di Jatim Today edisi Jumat 15 April 2016. Selain dua berita menarik tadi, sejumlah berita lainnya dari Jawa Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, berikut Jatim Today selengkapnya. Pemirsa, hujan deras beberapa jam yang terjadi di Surabaya Jumat siang menyebabkan sejumlah wilayah dan jalan protokol tergenang air. Buruknya sistem drainase diduga sebagai penyebab banjir tersebut. Di kawasan Jalan Dharma Husada Indah, Surabaya ini, siang tadi tergenang air setinggi lutut orang dewasa setelah hujan deras beberapa jam. Banjir di kawasan komplek elit di Surabaya Timur ini diduga akibat buruknya sistem drainase di kawasan Dharma Husada. Genangan air tidak bisa mengalir ke sungai lantaran gorong-gorong maupun selokan di kawasan Dharma Husada buntu. Akibat banjir ini, lalu lintas di kawasan Dharma Husada dan Kertajaya Indah menjadi macet karena banyak pengendara mobil dan motor memperlambat laju kendaraan. Saiful, salah satu petugas keamanan di Komplek Dharma Husada Indah, mengatakan setiap hujan deras kawasan Dharma Husada selalu tergenang. Selain selokan atau gorong-gorong kurang, juga konstruksi jalan lebih rendah. Warga di kawasan Surabaya Timur ini berharap instansi terkait agar segera memperbaiki saluran air atau drainase dan melakukan peninggian jalan karena kawasan Surabaya Timur sering tergenang banjir. Dari Surabaya, Nur Syafei, MNC Media melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras menyebabkan sebuah jalan penghubung antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Mojokerto longsor Jumat pagi. Badan jalan tersebut kini hanya tinggal separuh sehingga kendaraan berat tidak bisa melintasinya. Agar tidak menimbulkan korban jiwa, sejumlah warga langsung menutup bagian jalan yang longsor di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Badan jalan ini longsor akibat tergerus hujan yang terus mengguyur kawasan lereng Gunung Anjas-Moro sejak 5 hari terakhir. Separuh badan jalan ini amblas. Untuk sementara, kendaraan roda 2 masih diperbolehkan melintas di separuh badan jalan yang tersisa. Sedangkan untuk kendaraan berat harus mencari jalur lain atau berputar sejauh 8 hingga 9 km. Karena lokasi longsor berada di tikungan jalan, sebagian warga terpaksa juga harus berjaga-jaga agar pengguna jalan memperlambat kendaraannya. Itu kan hujan, jadi selama 5 hari berturut-turut itu mulai pagi sekitar jam 9 dan 10 sudah mulai hujan. Nah, untuk kemarin itu hujannya sangat lebat sehingga ini untuk jembatan ini jadi ambrol. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang amblas tersebut. Sebab jalan ini merupakan jalan utama warga di Kecamatan Wonosalam yang akan menuju kota Jombang, yang sekaligus juga menjadi akses jalan antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Mojokerto. Dari Jombang, Muhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Korban selamat kecelakaan maut antara kereta api dan mobil di sepanjang Sidoarjo kondisinya masih kritis di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Dua korban merupakan anak kandung almarhum Hari Kushartono, Andita Eka 22 tahun dan Bimo Dwijatmiko 18 tahun. Kondisi korban selamat kecelakaan maut antara kereta api dan mobil di perlintasan sepanjang Sidoarjo masih kritis. Anak laki-laki almarhum Dr. Hari Kushartono, Bimo Dwijatmiko, 18 tahun, mengalami luka berat di kaki karena patah tulang dan bagian kepala karena kerasnya benturan. Bimo dirawat di ruang observasi intensif ROI instalasi gawat darurat Rumah Sakit Dr. Sutomo. Sementara anak perempuannya Andita Eka, 22 tahun, dirawat di ruang ICU karena mengalami luka parah di tubuh samping kanan mulai atas kepala, memar berat hingga bawah bagian pinggul sampai kaki. Ini kan ketabrak sebelah kanan sini, ada fraktur, ada luka, ada memar di sebelah kanan sini, kan keretanya itu datang dari kanan. Ada luka bagian kepala? Ada yang laki-laki itu kontusio, istilahnya berat. Yang perempuan itu, anak perempuan itu luka sini, fraktur apa segala ada karena ketabrak dari kanan.
Seperti diberitakan sebelumnya, terjadi kecelakaan maut antara kereta api dan mobil yang ditumpangi keluarga besar dokter dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, mengakibatkan 4 korban meninggal dunia, yakni Dr. Hariko Sartono dan istrinya, serta 2 keponakannya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, MNC Media melaporkan. Sebelumnya, isak tangis mengiringi proses pemakaman satu keluarga dokter yang tewas kecelakaan tertabrak kereta api di Sidoarjo. 4 korban yang masih satu keluarga dimakamkan berdampingan di Pemakaman Umum Botoh Putih, Surabaya. Kamis siang, iring-iringan mobil ambulan yang membawa 4 jenazah keluarga dokter berangkat dari rumah duka di kawasan Jalan Sumber Mulyo Gang 3 Surabaya menuju Komplek Pemakaman Islam Botoh Putih, Pegirian, Surabaya. Setibanya di pemakaman, satu persatu jenazah yang terdiri dari suami, istri, Dr. Hariko Sartono dan Yunarli serta kedua anak angkatnya, Lulu 12 tahun dan Fajri 13 tahun, dibawa ke makam yang sudah disiapkan secara berdampingan. Isak tangis pun pecah begitu satu persatu jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Sejumlah pelayat nampak tak kuasa menahan kesedihan dan tangis dengan musibah yang menimpa sekeluarga dokter spesialis anak itu. Menurut salah seorang kerabatnya, sebelum mengalami musibah kecelakaan di perlintasan kereta api Taman Sidoarjo, almarhum beserta keluarganya usai bertakziah ke salah seorang keluarganya yang meninggal di Sidoarjo. Namun ada yang berbeda dengan sikap almarhum Dr. Hari yang dianggap tidak biasa. Almarhum lebih terlihat pendiam dibanding hari-hari biasanya. Jadi tidak ada firasat apa-apa Mas di waktu itu. Jadi kelihatan lelah juga tidak Mas Hari itu. Kemudian kelihatan ngantuk juga tidak. Hanya mungkin agak sedikit diam gitu saja. Mungkin kalau sudah malam ya, sudah jam 10:30 gitu kira-kira. Sementara itu, korban selamat 2 anak kandung almarhum Hariko Sartono, Andita Eka, 22 tahun, dan Bimo Dwi Jatmiko, 18 tahun, masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media, melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, serangan ribuan ubur-ubur mengganggu aktivitas para nelayan di Probolinggo. Mereka memilih tidak melaut sementara, khawatir kulitnya gatal-gatal. Secara tiba-tiba, ribuan ubur-ubur hari Kamis memenuhi perairan laut di sepanjang dermaga Pelabuhan Tanjung Tembaga di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Selain di area perairan pelabuhan, ribuan ubur-ubur ini juga memenuhi perairan laut Probolinggo. Serangan ubur-ubur ini pertama kali diketahui para nelayan Kamis pagi sekitar pukul 8. Dampak serangan ubur-ubur ini, para nelayan di Probolinggo untuk sementara memilih tidak melaut karena khawatir kulitnya gatal-gatal karena terkena ubur-ubur. Kalau kena kulit gimana Pak? Ini kalau kena kulit sangat bahaya ini. Sangat bahaya sekali. Karena pernah dulu orang yang kena ubur-ubur ini sampai bawa ke rumah sakit juga. Gitu ya. Kenapa Pak? Luka apa? Gatal atau alergi atau? Alerginya sampai Panas. Iya, menembus ke kulit itu. Ya mengganggu juga. Kalau ubur-uburnya hanya agak putih itu enggak begitu gatal, tapi yang lorek-lorek hitam itu gatal itu. Apalagi kalau kena mata. Bahaya. Ya, bukan bahaya gitu ya, sakitnya luar biasa. Berdasar keterangan para nelayan di sekitar Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo, fenomena alam serangan ubur-ubur seperti ini hampir terjadi setiap tahun. Serangan ubur-ubur seperti ini biasa terjadi menjelang perubahan musim dari penghujan ke musim kemarau. Diperkirakan serangan ubur-ubur ini akan hilang dengan sendirinya dalam sepekan ke depan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, sejumlah wanita korban penipuan penjualan kosmetik online melapor ke Polda Jatim. Berita selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.